Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk berkomentar bicara tentang penggunaan herbisida yang terlalu intensif. Di video di depan sudah dapat dilihat oleh para rekan-rekan petani dan para planter semuanya bahwa pengendalian gulma yang terlalu intensif, yang bersihnya seperti saya bilang kalau di lapangan ada rumputnya, ini bukan lapangan lagi, bersih, terlalu bersih, hanya tanah saja. Tidak ada vegetasi yang menutupinya. Dengan penggunaan herbisida bahkan sampai 5 kali setahun atau 3-4 kali setahun, ketika disemprot total atau blanket semuanya seperti ini, apa sih Pak Pendi resikonya? Ketika kita melihat kondisi yang seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa kita mengalami kerugian yang cukup signifikan di dalam budidaya kelapa sawit. Penggunaan herbisida baiknya adalah menggunakan hanya spray vektor saja, di mana yang dikendalikan adalah gulma-gulma yang ada di TPH, pasar pikul, piringan, dan pasar tengahnya. Bukan total seperti ini yang kita maksud untuk pengendalian gulmanya. Ketika kita menggunakan pengendalian gulma terlalu bersih seperti ini atau super intensif ini, maka kita akan mengalami 4 kerugian yang mungkin akan kita nikmati ketika kita salah dalam mengendalikan gulma seperti ini. Yang pertama adalah erosi. Ketika tidak ada vegetasi penutup tanah atau gulma yang di mata kita mungkin semak kali dan sebagainya, kita hanya cukup mengendalikannya, tidak membasmi total itu tidak. Ketika ada percikan air hujan langsung ke tanah kita, maka akan munculnya erosi ini. Erosi adalah pemecahan struktur tanah oleh butiran air hujan yang nanti kedepannya dengan tidak adanya vegetasi itu, maka sistem penyerapan air ke bawah yang menjadi bagian dari pentingnya untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit tidak ada, karena akan memperbesar aliran permukaan. Hal inilah yang menjadi faktor kendala di dalam peresapan unsur hara dari pemupukan yang kita berikan. Karena faktor yang utama di dalam pengendalian ketika pemupukan, ketika tidak adanya vegetasi adalah adanya aliran permukaan. Begitu hujan deras, partikel misalnya pupuk yang kita berikan dalam bentuk urea, KCl, gliserit yang mudah sangat larut situ. Mudah akan larut, akan terbawa aliran permukaan ke arah yang lebih rendah pastinya. Ini harus kita camkan bareng-bareng ketika kita mengendalikan gulma yang terlalu intensif itu sendiri. Kemudian yang kedua, penggunaan herbisida yang terlalu intensif bersih seperti ini juga akan sangat berpengaruh terhadap mikroorganisme yang bermanfaat bagi lahan kita. Yang harus dicamkan gitu. Karena apa? Karena begitu kita penggunaan glifosat, penggunaan paraquat juga akan sangat berpengaruh terhadap mikroorganisme di tanah kita. Ketika kita tidak melihat ketika kita pengendalian gulma besar belum begitu mengganggu semprot, begitu belum mengganggu semprot, akan sangat berpengaruh. Hal inilah yang akan soil health atau kesehatan tanah kita sangat terganggu oleh hal ini. Ini juga akan memberikan ketika mikroorganisme apalagi penggunaan herbisidanya baik glifosat maupun paraquat dengan dosis yang over, maka juga akan berpengaruh terhadap mikroorganisme, baik organisme dalam bentuk bakteri ataupun yang lainnya, misalnya jamur yang bermanfaat juga akan sangat berpengaruh ke sana. Bahkan sampai makro yang agak besar sedikit, yang misalnya cacing. Ketika lahan ini terlalu bersih, disemprot dengan super intensif, maka populasi cacing yang akan menggemburkan tanah kita juga akan sangat minim sekali. Ini yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Kemudian yang kerugian yang ketiga adalah menurunkan produktivitas tanaman. Kok bisa sih Pak Pendi? Bahwa ketika kondisi gulma yang terlalu over terlalu bersih seperti yang ada di video di depan sana, yang terjadi adalah tidak adanya daya tahan ataupun buffer untuk air untuk yang diserap oleh akar tanaman kita. Begitu dia masuk
musim kemarau, treknya akan duluan dibandingkan adanya gulma-gulma. Sekali lagi ada dua yang tidak diperbolehkan, yaitu adalah anak kayu dan dia adalah lalang. Itu tidak diperkenankan, memang harus kita basmi. Namun gulma-gulma seperti Nephrolepis biserata, ketika dia tidak mengganggu operasional kita kerja di lapangan, maka ngapain kita harus basmi? Padahal dengan adanya akar pendek pada pakis ini juga akan membantu lahan kita untuk membuffer atau menyangga air yang ada di lahan kita. Salah satu penurunan produktivitas tanaman kita adalah ketika jumlah air yang ada di lahan kita adalah sedikit. Baik air di apalagi adalah air-air yang ada di dalam akar serapnya. Ketika ini menjadi bagian tidak diperhatikan oleh para petani, total semuanya bersih seperti ini. Begitu dia kemarau awal pertama kali, treknya akan berpengaruh terhadap sek rasio pastinya, karena kondisinya kering di daerah akar serapnya. Ini yang harus kita perhatikan. Bahkan di beberapa perusahaan sekarang saja malah ditanam lagi, bukan menjadi gulma, malah menjadi bagian yang ditanam untuk membantu peresapan airnya. Ketika air ada tersedia dengan jumlah cukup banyak di di wilayah perakaran akar serap kita, maka tanaman kelapa sawit yang mana tanaman kelapa sawit adalah butuh air dalam jumlah banyak, maka akan sangat terbantu untuk menaikkan produktivitas tanaman sendiri. Seberapapun banyak pupuk yang kita berikan, ketika kita punya modal banyak, pupuk kita berikan banyak-banyak, namun ketika air tidak tersedia, seperti kita bilang bahwa omong kosong pastinya. Dan yang terakhir, ini di beberapa perusahaan sudah diterapkan, yaitu adalah bahwa pengendalian gulma kadang-kadang yang kita lakukan adalah bertolak belakang. Di beberapa perusahaan di lahan-lahan marginal, misalnya lahan-lahan berpasir, justru malah ditanam Nephrolepis ini, pakis-pakis lunak ini, supaya untuk membantu dengan adanya misalnya ini sebuah lahan seperti ini, dengan adanya misalnya ini pokok kelapa sawitnya seperti ini, malah ditanami yang penting di pasar tengah pikulnya enggak, piringannya juga tidak, maka justru malah akan membantu peresapan. Dimana ketika lahan marginal khususnya berpasir adalah bahwa pasir tidak memiliki kemampuan untuk menjerap air dan tidak mampu menahan air dan menjerap unsur hara. Satu-satunya cara adalah bagaimana menaikkan kadar bahan organik yang ada di lahan berpasir, baik dengan menggunakan pupuk kotoran ayam, sapi, kambing, ataupun dengan menggunakan limbah pabrik padatan, misalnya solid ataupun janjangan kosong, untuk meningkatkan kemampuan tanah itu sendiri. Nah, ketika dia lahan berpasir, maka biasanya vegetasinya justru malah kosong. Apalagi sudah sedikit disemprot pula dengan over atau super intensif ini. Maka ketika lahan berpasir tidak ada gulma yang tidak berpengaruh signifikan, saya bilang. Kenapa? Karena misalnya pakis lunak, contohnya Nephrolepis ini, unsur hara yang diserap juga tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, apalagi piringannya juga bersih, di pasar pikulnya bersih, saya kira tidak begitu mengganggu, justru malah membantu kita. Ketika lahan marginal dia lahan berpasir, tidak ada atau disemprot total, ya udah judulnya adalah wassalamualaikum pastinya. Karena apa? Tidak ada daya tahan sama sekali. Dipupuk banyak-banyak juga tidak akan mempan. Karena apa? Dengan adanya gulma ini salah satu yang keuntungan, sekali lagi keuntungan, walaupun kerugiannya mungkin ada. Keuntungan dari adanya gulma yang ada di lingkungan kita adalah menambah bahan organik tanah. Di mana bahwa bahan organik tanah juga memiliki kapasitas tukar kation ketika dia sudah ngeblend dengan tanah kita. Hal ini yang harus kita pahami. Sehingga bahwa di dalam pengelolaan budidaya atau pengelolaan sawit kita di lapangan atau budidaya kelapa sawit, pengendalian gulma itu dibedakan menjadi dua. Ada pemberantasan gulma, ada pengendalian gulma. Pemberantasan ini hanya ada dua yang harus kita berantas, yaitu adalah anak kayu dan lalang. Bapak ini kalau bapak kayu ya termasuk anak kayu, bapak kayu, mbah kayu juga harus kita hilangkan pastinya. Karena ketika gulmanya itu memiliki buah dan bunga, maka kebutuhan unsur hara juga besar. Akan menjadi pesaing ketika untuk tanaman yang kita budidayakan. Nah, kemudian kalau lalang jelas dengan alelopatinya. Tapi kalau gulma-gulma yang lunak, apakah harus kita harus kita pemberantasan itu? Tidak, adalah pengendalian, dikendalikan. Di mana yang kita kendalikan hanya ada pada TPH, kemudian pasar pikul, ketiga adalah piringan, yang keempat adalah pasar tengah.
Nah, ini pasar tengah. Ini harus kita camkan bagus-bagus karena bahwa ini hanya 0,25 hektar dari 1 hektar atau 1/4 hektar yang kita kendalikan. Tidak 1 hektar penuh kita berantas sampai seperti ini. Ini yang kenapa malam hari ini saya buat seperti ini, karena bahwa ketika dikirimi video oleh salah satu sahabat The Brondol, saya kira itu adalah pengelolaan gulma yang tidak tepat, yang akan menjadi bumerang bagi kita si pemilik lahannya yang sedang membudidayakan kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.